Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSNK Biologi tahun 2024. Soalnya adalah yang A. Bentuk tumbuhan tidak ditentukan oleh bidang atau arah dan simetri pembelahan sel. Yang B. Bidang pembelahan sel ditentukan selama interfase akhir. Yang C. Sel-sel tumbuhan yang sedang tumbuh juga menghasilkan material tambahan yang kaya protein di dalam sitoplasmanya, namun pengambilan air biasanya bertanggung jawab terhadap 90% ekspansi. Yang D. Sel-sel tumbuhan jarang mengembang secara setara ke semua arah. Ekspansi terbesar sel tumbuhan biasanya terorientasi di sepanjang sumbu utama tumbuhan. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah setiap pernyataan ini benar atau salah. Oke, untuk yang A, bentuk tumbuhan tidak ditentukan oleh bidang atau arah dan simetri pembelahan sel. Bidang atau arah dan simetri pembelahan sel sangat penting dalam menentukan bentuk tumbuhan. Bayangkan ada sebuah sel yang siap mengalami mitosis. Jika bidang-bidang pembelahan dari keturunannya paralel terhadap bidang pembelahan sel pertama, yaitu satu jejeran tunggal sel akan terbentuk, yang bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah bidang pembelahan sel, kemudian pembelahan berlanjut pada bidang yang sama menjadi jejeran tunggal dari bentuk-bentuk sel. Kemudian pembelahan berlanjut pada dua bidang lagi seperti ini. Ini ada nukleus sehingga kubus terbentuk. Ini merupakan gambar pembelahan-pembelahan sel pada bidang yang sama menghasilkan jejeran tunggal sel-sel, sementara pembelahan-pembelahan sel pada tiga bidang memunculkan sebuah kubus. Pada keadaan ekstrem yang lain, jika bidang pembelahan bervariasi secara acak, segerombolan sel yang tak teratur akan terbentuk. Sementara itu, walaupun kromosom yang dialokasikan untuk sel-sel anakan setara selama mitosis, sitoplasma bisa membelah secara asimetris. Pembelahan sel asimetris yang terjadi ketika satu sel anakan menerima lebih banyak sitoplasma daripada sel-sel lain selama mitosis cukup sering terjadi pada sel-sel tumbuhan dan biasanya menandakan peristiwa penting dalam perkembangan. Misalnya, pembentukan sel-sel penjaga biasanya melibatkan pembelahan sel asimetris maupun perubahan bidang pembelahan sel. Sebuah sel epidermis membelah secara asimetris membentuk sebuah sel besar yang tetap menjadi sel epidermis yang tak terspesialisasi dan sebuah sel kecil yang menjadi sel induk dari sel penjaga. Sel penjaga terbentuk ketika sel induk yang kecil ini membelah dalam bidang yang tegak lurus terhadap pembelahan sel pertama. Ini adalah gambar pembelahan sel asimetris mendahului perkembangan sel-sel penjaga epidermis, sel-sel yang membatasi stomata. Sel epidermis yang tak terspesialisasi mengalami pembelahan sel asimetris. Di sini ada sel epidermis yang tak terspesialisasi, kemudian ada sel induk yang merupakan sel penjaga, kemudian sel penjaga ini berkembang. Jadi untuk yang A salah. Untuk yang B, bidang pembelahan sel ditentukan selama interfase akhir. Bidang pembelahan sel ditentukan selama interfase akhir. Tanda pertama orientasi spasial ini adalah penyusunan ulang sitoskeleton. Mikrotubulus pada sitoplasma menjadi terkonsentrasi di dalam sebuah cincin yang disebut pita preprofase. Pita itu menghilang sebelum metafase, namun ia memperkirakan bidang sel pembelahan yang nanti akan terjadi. Penanda ini terdiri dari susunan mikrofilamen aktin yang teratur yang tersisa setelah mikrotubulus menyebar. Ini adalah gambarnya pita profase dan bidang pembelahan sel. Di sini ada pita profase dari mikrotubulus. Lokasi pita profase memprediksi bidang pembelahan sel. Walaupun sel-sel yang ditunjukkan di kiri dan kanan berbentuk serupa, mereka akan membelah pada bidang yang berbeda. Ini garisnya seperti ini, sehingga membelahnya akan seperti ini. Kemudian pita profasenya seperti ini, maka membelahnya akan seperti ini. Setiap sel direpresentasikan oleh dua mikrograf cahaya, satu di atas tidak diwarnai, dan yang lain di bawah diwarnai dengan pewarna fluorescens yang berikatan secara spesifik dengan mikrotubulus. Mikrotubulus yang diwarnai membentuk halo atau pita profase di sekeliling nukleus pada sitoplasma terluar. Jadi untuk yang B, benar.
Kemudian untuk yang C, sel-sel tumbuhan yang sedang tumbuh juga menghasilkan material tambahan yang kaya protein di dalam sitoplasmanya, namun pengambilan air biasanya bertanggung jawab terhadap 90% ekspansi. Sel-sel tumbuhan yang sedang tumbuh juga menghasilkan material tambahan yang kaya protein di dalam sitoplasmanya, namun pengambilan air biasanya bertanggung jawab terhadap 90% ekspansi. Sebagian besar air ini dikemas di dalam vakuola tengah yang besar. Getah vakuola sangat encer dan hampir tidak mengandung makromolekul yang mahal secara energi, seperti yang ditemukan dalam jumlah yang melimpah di dalam sitoplasma. Oleh sebab itu, vakuola besar merupakan cara yang murah untuk mengisi ruang, sehingga tumbuhan bisa tumbuh secara cepat dan ekonomis. Tunas bambu misalnya, dapat memanjang lebih dari 2 meter per minggu. Pemanjangan tunas dan akar yang cepat merupakan adaptasi evolusioner penting yang meningkatkan paparan terhadap cahaya dan tanah. Di dalam sebuah sel yang sedang membelah, enzim-enzim melemahkan tautan silang pada dinding sel, sehingga sel bisa mengembang saat air berdifusi ke dalam vakuola melalui osmosis. Pelonggaran dinding sel terjadi ketika ion-ion hidrogen yang disekresikan oleh sel mengaktifasi enzim-enzim dinding sel yang mematahkan tautan silang di antara polimer-polimer pada dinding tersebut. Ini mengurangi batasan pada sel yang membengkak atau turgid yang dapat mengambil lebih banyak air dan mengembang. Vakuola-vakuola kecil yang mengakumulasi sebagian besar air ini bergabung dan membentuk vakuola tengah sel. Jadi, untuk yang C, benar. Kemudian untuk yang D, sel-sel tumbuhan jarang mengembang secara setara ke semua arah. Ekspansi terbesar sel tumbuhan biasanya terorientasi di sepanjang sumbu utama. Sel-sel tumbuhan jarang mengembang secara setara ke semua arah. Ekspansi terbesar sel tumbuhan biasanya terorientasi di sepanjang sumbu utama tumbuhan. Misalnya, sel-sel di dekat ujung akar dapat memanjang hingga 20 kali panjang awalnya, dengan penambahan lebar yang relatif sedikit. Orientasi mikrofibril selulosa pada lapisan-lapisan terdalam dinding sel menyebabkan pertumbuhan diferensial ini. Mikrofibril tidak merentang sehingga sel mengembang secara tegak lurus terhadap arah serat mikrofibril. Ini adalah orientasi sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan yang sedang tumbuh mengembang terutama melalui pengambilan air. Di dalam sel yang sedang tumbuh, enzim-enzim melemahkan tautan silang pada dinding sel, memungkinkan sel mengembang saat air berdifusi ke dalam vakuola melalui osmosis. Pada saat yang sama dibuat lebih banyak mikrofibril. Orientasi pertumbuhan sel terutama terjadi di bidang yang tegak lurus orientasi mikrofibril selulosa di dinding. Mikrofibril tertanam di dalam matriks polisakarida yang lain, yang non-selulosa, yang sebagian membentuk tautan silang yang terlihat pada mikrograf atau TEM. Jadi, di sini, seperti pada bidang pembelahan sel, mikrotubulus memainkan peranan penting di dalam meregulasi bidang ekspansi sel. Orientasi mikrotubulus pada sitoplasma terluar sel lah yang menentukan orientasi mikrofibril selulosa, unit struktural dasar dinding sel. Jadi, untuk yang D, benar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!